Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita belajar kehidupan dari doa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelang kita tidur dan saat kita bangun tidur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak memberikan doa-doa pada kita dalam setiap momen-momen. Dan doa itu ada dua sisi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah permintaan kepada ilahi, dan yang kedua adalah inspirasi untuk diri. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas bagaimana menginspirasi hati kita, menginspirasi diri kita, bahkan merubah pola hidup kita dari doa yang kita baca, selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan beliau pun diajari oleh malaikat Jibril, jika kita mau tidur, kita dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri dengan al-mu'awwidzat. Ya. Baca Al-Ikhlas, tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq, tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas, tiupkan ke tangan. Begitu, lalu kemudian usapkan dari ujung kepala terus sampai ke ujung kaki. 3 surat ini tentu banyak inspirasi untuk diri kita. Insya Allah silahkan dibuka YouTube saya terkait dengan tafsir surat-surat tersebut. Tapi intinya bahwa dengan membaca hal tersebut, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh kita, dan diulang 3 kali. Ini menunjukkan bahwa kita sedang butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melindungi kita. Di mana Allah As-Samad, tempat kita bergantung. Dari mulai kita tidur terus beraktivitas sampai kita tidur kembali. Kehidupan kita perlu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada surat Al-Falaq dan An-Nas disebutkan bahwa ada bahaya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahat, dari binatang, penyakit-penyakit, kemudian juga dari makhluk hidup baik jin maupun manusia. Terkhusus kejahatan jin dan manusia yang paling berbahaya adalah dalam surat An-Nas, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan yang masuk lewat mata dan telinga kita, kemudian mengendap dalam alam pikiran kita. Jangan sampai kemudian mewarnai kehidupan kita dengan warna-warna yang buruk. Jika pada saat kita mau tertidur, kita diingatkan jangan sampai kehidupan kita terpengaruh oleh keburukan-keburukan tersebut. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita mau mulai tidur, kemudian membaringkan badan kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, ahya, aku hidup. Artinya ini menginspirasi diri kita bahwa kehidupan kita yang sudah kita lalui itu Bismika, dengan namamu ya Allah, karena kebesaranmu ya Allah, dari keanugerahmu ya Allah, dan dedikasikan untuk mendapatkan ridhomu ya Allah, karena aku akan kembali kepadamu ya Allah.
saat kita mengucapkan bismika, sama seperti saat kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Artinya kita sadari bahwa hidup kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, minallah. Kemudian hidup kita disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perjalanan hidup kita adalah kudratullah, kuasa Allah atas diri kita. Dan Allah memperhatikan semua perbuatan-perbuatan kita. Allah, rasakan bahwa hidup kita bersama Allah Subhanahu wa taala diperhatikan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yakini hidup kita juga lillah. Hidup kita lillah, untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku untuk Allah, kematianku pun harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini ilallah, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kita kejar selama hidup, beraktivitas di kantor, di pasar, di sawah, di ladang, di laut, dalam rangka mencari kebahagiaan, ujung yang kita cari adalah kebahagiaan yang abadi saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dikala kita mengucapkan wa bismika amut, dengan namamu ya Allah saya juga akan wafat. Saya siap menjemput kematian untuk mendapatkan ridhomu, karena saya telah beramal, hidup, merasakan kenikmatan darimu, mensyukurinya, merasakan kebersamaan, bahwa engkau senantiasa membersamaiku. Maka aku mengupayakan seluruh ucapan, tindakan, bahkan pikiranku agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillah, untuk mencari ridhomu ya Allah. Karena aku yakin ilallah, aku akan kembali kepadamu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbaringlah lalu kemudian berzikirlah sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat sakinah, tidur yang lelap. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tidur dijadikan oleh Allah wa ja'alnan nauma subata. Allah menjadikan tidur itu adalah subata, untuk menenangkan dan memantapkan, meneguhkan hati kita. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Terus ucapkan la ilaha illallah, sehingga kita diberikan ketenangan, tidur lelap tanpa mimpi buruk, tanpa diganggu oleh syaitan. Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan untuk qiyamul lail. Saat kita terbangun dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca doa. Doa kita sudah hafal semua. Pada kesempatan ini, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang tersirat dan juga inspirasi untuk hati kita, untuk diri kita. Mari kita sedikit jelaskan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Maksudnya di ayat ini memberikan isyarat bahwa tidur itu juga bisa dikatakan kematian. Saat kita tertidur, anggota tubuh kita teristirahatkan seperti orang yang sedang wafat. Jantung tetap berdegup, paru-paru tetap mengambil udara.
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga tubuh kita. Allah jaga ruh kita. Sehingga kemudian kita kembali ahyana, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan berikutnya. Untuk menjalani kehidupan yang bismika Allahumma ahya. Bahwa hidup kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita karena nikmat dari Allah. Dan hidup kita didedikasikan mensyukuri nikmat Allah itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin ilallah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, saat bangun tidur itu kita menegaskan di ujung doa wa ilaihin nusyur, bahwa kita akan nusyur, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Latus alunna yauma idzin anin naim. Semua kenikmatan akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akan adanya yaumul hisab. Keyakinan yang berada di otak belakang kita. Merefleksi di dalam kehidupan kita. Mengejawantah dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, bahwa kita tidak sekedar hidup seperti pohon, bahkan tidak sekedar hidup seperti binatang, bahkan tidak sekedar hidup seperti kebanyakan manusia. Kita hidup punya misi besar, yaitu melanjutkan kinerja para nabi. Kita ingin hidup seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai hamba Allah yang siap mengabdi kepada Allah, kita beraktivitas agar menjadi seorang diri yang banyak memberikan kebermanfaatan kepada manusia-manusia lain sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membagi, memberi, membantu, menolong, bahkan lebih dari itu, melakukan sebuah aktivitas dan pergerakan yang terkoordinasi dengan saudara-saudara kita yang lain untuk menyelamatkan kemanusiaan. Bukan hanya keselamatan mereka di dunia, tapi keselamatan di akhirat. Inilah kinerja para nabi. Kita umat yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nantang kita, kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita mengklaim kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti nabi. Dan nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk memberikan rahmat sebagai perwujudan rahmat Allah untuk alam semesta. Dan rahmat Allah yang tertinggi adalah hidayah. Kasih sayang Allah tertinggi pada umat manusia adalah hidayah. Dikala dia mendapatkan petunjuk bagaimana hidup benar di dunia, lalu kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan ini cita-cita kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudaraku, inilah misi kehidupan kita. Begitu kita menghirup kembali udara segar di pagi hari, melihat bagaimana dunia menanti kebermanfaatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dan bermanfaat bagi sesama, sehingga kita layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.